orang hanya dihargai kalau kelihatan kaya, flexing. Jadi orang apapun dari manapun nggak peduli, yang penting saya kelihatan megah. Nah, kalau ngomong soal tindak pidana pencucian uang yang selalu menimpa politisi, itu banyak juga beberapa nama artis tuh sering dikaitkan dengan wah dia bisnisnya adalah money laundry gitu kan. Ada beberapa artis bahkan yang dipertanyakan kok tiba-tiba kaya, kok outlet dia, bisnis dia sepi tapi masih bisa berjalan kayak gitu. Sebenarnya kenapa banyak artis tuh pada akhirnya seperti menjadi tempat bagi pihak-pihak tertentu untuk menitipkan uang? Ya itu prihatin ya. Orang mau artis mau siapa itu kan kok bisa dimanfaatkan oleh orang-orang jahat ya, yang mempunyai hasil kejahatan. Betapa mudahnya. Justru kita itu sebetulnya ya dulu program dunia itu adalah bagaimana menguatkan warga dunia untuk tidak menjadi sarana pencucian uang. Jangan mudah gitu ya. Jangan mudah. Nah, kita harus lihat dulu kondisi apa ya, sosiologis kita. Kita tuh sekarang kelihatan begini. Nah, ini yang menjadi masalah di Indonesia kan seperti ini, dan ini ternyata juga menyuburkan kejahatan. Penjahat-penjahat seneng ini dijadikan modus. Nah, dia punya nama dan sebagainya. Kemudian mengendorse misalnya gitu ya. Atau tiba-tiba dia tuh siapa sih, tiba-tiba dia punya apa ya, zaman dulu kan outlet lah, restoran lah dan sebagainya. Padahal bukan punya dia kan sebetulnya, karena dia menampung uang hasil kejahatan. Kan untuk pelaku kejahatan korupsinya taruhlah itu ya, dia aman karena uangnya udah di sana. Berarti kan dia TPPU tuh bikin perusahaannya mengalir dan dia tidak ketahuan, syukur-syukur berhasil. Sementara orang ketiga ini yang menerima dan kemudian dia apa ya, action as pengusaha, walaupun nggak laku juga dia merasa harga dirinya terangkat. Ya itu kan nggak benar yang seperti ini. Ini yang menjadi prihatin saya itu kan begitu ya. Kenapa sih orang harus merasa pede, merasa apa ya, mencari jati diri sepanjang kita tuh kaya gitu ya. Kita itu seperti pengusaha dan sebagainya, kan bukan itu. Ujung-ujungnya keberhasilan, apalagi generasi muda, jangan gitu kan. Itu sangat instan. Sangat instan dan nanti tidak baik. Begitu kalau kita banyak orang-orang yang mudah sekali menerima uang hasil kejahatan, dimanfaatkan oleh mereka tanpa dia sadar, padahal itu menjadi modus. Itu kan sedih sekali ya. Itu adalah di satu sisi membuat mereka ini yang jahat-jahat ini masa aman dan terus melakukan kejahatan. Apalagi kalau korupsi, terus dia korupsi, rakyat terus dirugikan. Sementara yang bersangkutan ini kalau ketahuan dia juga kan ada masalah. Ya kan, kalau tidak ketahuan dia termasuk ikut-ikutan korupsinya dengan cara dia TPPU gitu. Baik. Nah, Bu, terkait dengan titip menitip uang ini kan biasanya ada beberapa pihak yang menitipkan uang ke artis, lalu artis dibikinkan bisnis. Sebenarnya untuk membedakan apa ya, revenue karena ada bisnis itu berputar dengan dia menimbun uang dari TPPU itu gimana, Bu, di pengadilannya? Gini, itu kan modus ya, kita nggak bisa juga ngejar modusnya gimana. Tapi gini, yang kita harus waspada, siapa sih nitip uang? Kan kemarin juga ada katanya tiba-tiba dapat transfer gitu banyak sekali, itu kemudian awalnya telepon-telepon, hati-hati itu gitu kan, itu dimanfaatkan. Nah, jadi sekarang ini adalah jangan sampai ada pihak-pihak, apakah kita ya rakyat biasa atau siapapun juga mudah sekali menerima penitipan uang atau diminta dengan cara yang pasti caranya itu tidak wajar. Pasti tidak wajar kalau dia punya uang kemudian ingin bisnis, nanti kita patungan dan sebagainya, pasti acaranya ada kok. Ini pasti, jadi bicara pencucian uang itu adalah bicara suspicious transaction. Ada transaksi yang mencurigakan. Transaksi tidak harus jual beli, tapi termasuk menitipkan itu transaksi. Alasan apa tiba-tiba menitipkan? Gitu. Kalau tiba-tiba itu kita patut curiga, ya. Jangan mau, syukur-syukur dia mau melaporkan, diam-diam melaporkan, ini ada apa nih? Orang ngajak saya nitip bisnis gini-gini kok sangat menguntungkan saya. Hati-hati ini, karena kalau kita tidak bersama-sama, tidak ada apa ya? Tidak ada semangat bersama dari masyarakat juga untuk alert, waspada terhadap pencucian uang. Itu berarti kita juga ikut mengabadikan
korupsi-korupsi, mengabadikan hasil narkotika, hasil judol, kemudian apa ya, bandar-bandar itu supaya dia tidak langsung ketahuan atau backing gitu ya, supaya tidak ketahuan, itu kita menjadi sasaran untuk melindungi mereka. Sementara kalau ketahuan kita juga kena karena kena TPPU pasif tadi gitu. Oke. Tapi kalau benar, saya setuju dengan Ibu yang mengatakan bahwa kenapa menyasarnya ke artis ataupun juga public figure, karena memang public figure itu kan gaya hidupnya hedon, mewah gitu kan, selalu flexing. Bahkan ada beberapa public figure mungkin yang kalau mau masuk gengnya harus ya selevel lah seperti itu. Akhirnya ketika ada orang yang mau nitipin uang, dia terima tanpa berpikir panjang kayak gitu. Ya, itu modus mereka kan lebih aman ya, lebih aman nitip kepada artis, tapi kan kita gini, artis itu kan juga bagian dari masyarakat. Iya. Jadi kita ingin juga ya artis-artis itu juga bertanggung jawab lah, ikut bertanggung jawab bahwa mereka jangan sampai dimanfaatkan gitu loh. Harusnya kan ada pertanggungjawaban juga bahwa jangan semudah itu gitu ya. Flexing itu kan ya tidak bagus lah ya. Itu sangat tidak bagus ya. Untuk apa sih kayak gitu? Itu tadi yang saya katakan, karena kepingin nampak wah gitu, sehingga hedon gitu, sehingga akhirnya menghalalkan segala cara. Ya meskipun dia tidak bisa ke sana ya, dia mengupayakan gimana gitu. Jadi jati diri seseorang itu memang sangat tergantung pada harta benda ya yang dia terima. Nah ini yang ini menjadi sasarannya TPPU. Jadi tapi gini lah, artis-artis itu yang kemudian nanti kalau apakah pejabat, apakah penegak hukum atau orang-orang yang rentan korupsi ya. Misalnya rentan korupsi, kan memang betul Lord Acton mengatakan power tends to corrupt. Artinya, bukan kata saya, artinya orang yang rentan jadi korupsi itu siapa? Koruptor itu siapa? Yang orang punya power, punya pangkat, atau punya uang banyak gitu ya, atau punya pangkat dan sebagainya ya, jabatan. Kan itu memang begitu kan filosofinya orang yang punya kewenangan gitu. Dan itu mudah sekali melakukan korupsi. Dan harusnya kita semua memusuhi mereka. Jadi jangan juga kita malah membantu mereka dengan kita mudahnya dimanfaatkan mereka, antara lain ya kan kita sudah edukasi hari ini bahwa hati-hati loh untuk apa transaksi yang dalam TPPU tidak harus jual beli ya. Penitipan, penghadiahan itu dari jumlah yang besar dan yang orang-orang yang tidak tahu ya. Dan kita memang kurang transparan segala sesuatunya. Masyarakat juga gini. Kita baru saja ada masalah kan ya, ternyata kan banyak penggajian yang tidak sesuai yang seharusnya ada. Atau gini, orang nggak tahu ya karena flexing seolah-olah yang namanya menteri itu gajinya kayak triliun gitu loh. Sehingga dia boleh-boleh saja. Nah masyarakat harus dipintarkan, enggak kok. Gitu kan. Kalau ada yang begitu, dilaporkan saja. Nah harusnya kan gitu supaya kita bagus gitu kan. Jadi kita harus beritahu bahwa berapa sih gajinya, berapa sih ini pantas apa tidak. Nah itu kan penting. Siapa tahu memang dia benar-benar korupsi, memanfaatkan kewenangannya ya kan. Betul. Dan kemudian dia mendekati artis, mendekati orang-orang yang mungkin juga bukan artis, pengusaha biasa, tapi seolah-olah usahanya ini, dan dia menerima uang hasil korupsi yang keuntungannya untuk dia dan pejabat ini atau siapapun yang rentan korupsi atau rentan menerima hasil judol. Itu kan sekarang kan judol itu kemana uangnya, ya kan? Nah itu uangnya jadi TPPU. Selain mungkin menitipkan ke public figure yang lagi ramai ini juga ada aliran dana. Ini kita berangkat dari sebuah kasus ya Bu ya, dari Lisa Mariana yang diduga menerima aliran dana dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ini kan masih proses, masih dugaan terkait dengan kasus korupsi BJB. Nah, selain tadi masuk ke public figure, ada juga aliran dana yang itu dia berbelok, mungkin kita bisa bilang apa ya, ani-anino simpanan yes gitu. Masuknya ke perempuan-perempuan yang bukan istri sahnya gitu. Banyakkah kasus ini ditemukan gitu? Ya kalau bicara apa tadi, kan ngaku sendiri ani-ani itu nyebut ya. Saya sebetulnya sebagai orang kampus tuh apa sih definisi ani-ani gitu ya. Masuk KBBI belum kayak gitu. Nah itu kan ya. Tapi kan fakta bahwa ada seperti itu kan, bahwa apa ya, perbuatan-perbuatan seperti itu kan
sama lahirnya kapan sih, sama dengan lahirnya sejarah manusia itu sendiri, ya kan gitu ya. Judi, bangsa gitu kan sama gitu ya. Nah, ya pasti itu paling rentan. Itu paling rentan kan, paling rentan. Ini kan satu apa ya? Ini kan Ani-Ani maksudnya perempuan ya? Perempuan ya. Nah, jadi perempuan jadi pejabatnya bapak-bapak nih ya. Bapak-bapak ya. Nah, bapak-bapak ya. Bapak-bapak ini yang kemudian bapak-bapak yang punya Ani-Ani gitu ya. Betul. Menurut Mbak ya punya Ani-Ani gitu. Lah Ani-Ani itu carinya apa? Cari uang kan? Cari uang. Cari uang cari kan gitu ya. Iya kan? Nah, ya kalau dia cari uang, kan kalau kan sebenarnya di Indonesia kan tidak boleh ya, karena kita kan apa ya, kita apa sih istilahnya sekarang PSK bangsa gitu ya. Terus satu orang yang hidup bersama tanpa perkawinan atau melakukan kumpul kebo itu kan nggak boleh ya. Artinya itu secara kemasyarakatan dan sebagainya itu kan itu tidak ya, itu tidak ya, kita bukan Indonesia bukan seperti itu. Nah ternyata ada seperti itu kan, tetap ada kan. Nggak boleh mabuk, tetap aja ada yang mabuk. Nggak boleh narkotika, ada ya kan. Itu memang kalau secara ilmiah katakan das Sein dan das Sollen. Das Sollen itu seharusnya bagaimana, tapi kenyataannya ada. Das Sein-nya ya memang ada gitu kan. Nah kemudian dari faktanya dia memang diberikan itu kan uangnya dari mana gitu kan. Kan nggak mungkin juga ngambil uang yang harusnya jatah istrinya, kan nggak mungkin ya. Ya pasti dia nyari istrinya. Iya kan. Artinya ini akan menjadi masalah besar ya. Masalah besar adalah kerusakannya besar ya, karena si bapak-bapak, contohnya bapak-bapak ini pasti akan mencari uang yang bukan yang hak keluarganya. Yang pasti kan, pasti uang ini kemungkinan juga uang hasil kejahatan. Apalagi kalau bapak-bapak ini sedang diperiksa berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, berarti korupsi. Dan kemudian ada pemeriksaan terhadap perempuan yang dekat dengan dia. Saya kira penyidik bukan menyidik atau menyelidiki hubungan personal, bukan ya. Pasti kalau dalam hal ini kemungkinannya adalah adakah aliran dari korupsi yang sedang ditangani itu mengalir ke seseorang, antara lain ke tadi Ani-Ani itu.